Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman semua. Saya Hotma Damayanti Purba dengan NIM 4192431015 dari kelas Prodi Pendidikan Kimia D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Video Animasi Berbantuan Game Teka-teki terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi struktur atom. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, di mana pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan siswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 2 pasal yang ketiga. Salah satu pokok bahasan yang terdapat dalam pelajaran kimia yaitu struktur atom. Struktur atom terdiri dari beberapa sub pokok bahasan yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa karena menjadi dasar untuk penguasaan konsep pada pokok bahasan selanjutnya, seperti sistem periodik unsur, ikatan kimia, stoikiometri, dan pokok bahasan lainnya. Materi yang dirasa abstrak dan sulit ini membuat siswa tidak mengerti dan memahami materi yang diajarkan, yang dapat menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi rendah. Hal ini membuat pembelajaran menjadi tidak efektif dan pencapaian tujuan pembelajaran tidak tercapai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba menerapkan suatu media pembelajaran yaitu video animasi, di mana video animasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik juga akan meningkat. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Laili Solihatin pada tahun 2020 tentang media pembelajaran berbasis aplikasi Platagon mempunyai pengaruh yang positif. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya antusias siswa dalam menerima pelajaran kimia yang disebabkan karena materi berfokus pada teori saja. Selanjutnya, motivasi siswa untuk belajar yang kurang karena tidak mempunyai gambaran awal tentang materi pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya bantuan penggunaan media pembelajaran dan terbatasnya media yang disediakan. Yang terakhir, siswa jarang bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti dan jarang mengeluarkan pendapat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana hasil belajar kimia siswa kelas 10 pada materi struktur atom melalui media pembelajaran video animasi berbantuan game teka-teki. Yang kedua, bagaimana tanggapan siswa melalui pembelajaran video animasi berbantuan game teka-teki pada materi struktur atom. Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran video animasi dengan berbantuan game teka-teki. Yang kedua, objek penelitian adalah siswa SMA kelas 10. Yang ketiga, materi pokok yang diajarkan adalah struktur atom. Yang keempat, hasil penelitian yang diukur adalah berupa data hasil belajar siswa. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil belajar kimia siswa kelas 10 pada materi struktur atom melalui media video animasi dengan berbantuan game teka-teki. Selanjutnya, untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap belajar melalui media video animasi pada materi struktur atom dengan berbantuan game teka-teki. Adapun manfaat penelitian, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan wawasan dalam penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan bervariasi pada materi struktur atom. Yang kedua, dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa atau selanjutnya. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk dapat lebih mudah dalam memahami materi struktur atom dengan media video animasi, sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajar pada materi struktur atom. Yang keempat, dapat menjadi pengalaman langsung dalam menerapkan media pembelajaran video animasi. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, video animasi yang merupakan media yang menggabungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian peserta didik, mampu menjadikan objek secara detail dan dapat membantu memahami pelajaran yang sifatnya sulit.
Yang kedua, permainan teka-teki silang yang merupakan salah satu permainan edukatif. Karena permainan ini dapat membantu peserta didik belajar bekerja sama dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, hasil belajar yang merupakan tingkat kemampuan anak didik dalam menerima suatu jenis pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, struktur atom yang merupakan salah satu materi dalam pembelajaran kimia kelas 10 yang dimana pokok bahasan struktur atom berisi tentang perkembangan model atom, partikel penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, serta isotop, isobar, dan isoton. Selanjutnya kita masuk pada kerangka teori. Yang pertama, video animasi merupakan alat untuk membantu proses pembelajaran yang berupa gambar yang bergerak seperti hidup. Sedangkan animasi dapat memberi objek dapat bergerak dan dapat mengubah bentuk, ukuran, dan warna. Selanjutnya, permainan teka-teki silang yang merupakan permainan yang mengisi jawaban pada kolom kotak dengan huruf-huruf sesuai dengan pertanyaan untuk dapat mengasah otak peserta didik. Permainan teka-teki silang merupakan salah satu permainan edukatif, karena permainan ini dapat membantu peserta didik belajar bekerja sama dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang, serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak akan hilang selama-lamanya, karena hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi, sehingga akan mengubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. Menurut Matondang Jet DKK pada tahun 2019. Selanjutnya, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat-sifat unsur itu. Atom terdiri atas proton, elektron, dan neutron. Pokok bahasan struktur atom berisi tentang perkembangan model atom, partikel penyusun atom, nomor atom dan nomor massa, isotop, isobar, dan isoton. Adapun bagian kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu pada materi kimia struktur atom, terdapat kurangnya antusias siswa dalam menerima pelajaran kimia, motivasi siswa untuk belajar yang kurang, kurangnya bantuan penggunaan media pembelajaran, dan siswa yang jarang bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti, sehingga hasil belajar siswa cenderung rendah. Untuk itu dilakukan tes awal terlebih dahulu yang berupa pretest. Selanjutnya dilakukan kegiatan pembelajaran dengan media video animasi dan game teka-teki. Kemudian dilakukan tes akhir yang berupa post-test untuk mengukur hasil belajar siswa. Adapun hipotesis dari penelitian ini, di mana HA ada pengaruh penggunaan media video animasi berbantuan game teka-teki terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi struktur atom, dan H0 tidak ada pengaruh penggunaan media video animasi berbantuan game teka-teki terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi struktur atom. Metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 7 Medan yang beralamat di Jalan Timur nomor 6 Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Waktu penelitian dilaksanakan pada saat siswa menerima materi struktur atom, yaitu pada semester ganjil. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10, 1, 10-2, 10-3, 10-4, dan 10-5 SMA Negeri 7 Medan. Selanjutnya sampel, terpilih kelas 10-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10-3 sebagai kelas kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh media pembelajaran video animasi berbantuan game teka-teki. Dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Medan. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen. Pada instrumen penelitian, di mana pada instrumen penelitian yang digunakan adalah tes yang berupa pretest dan post-test dengan pokok bahasan struktur atom. Selanjutnya, tes tersebut dianalisis validitas butir, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
terbagi menjadi tiga, yaitu tes, observasi, dan angket. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa, yakni dengan menggunakan butir soal atau instrumen soal. Data awal diperoleh dari hasil tes sebelum melakukan tindakan, sedangkan data akhir diperoleh dari hasil tes setelah dilakukan tindakan. Tes yang digunakan berbentuk tes objektif yang berupa pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Selanjutnya observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi tindakan, dan angket, yang merupakan metode untuk mengevaluasi tanggapan siswa terhadap pembelajaran kimia. Prosedur penelitian ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu tes awal, pelaksanaan pembelajaran, tes akhir, dan pemberian angket. Tes awal. Tes awal digunakan untuk menyelidiki kemampuan siswa sebelum diberi pembelajaran sehingga dapat diketahui siswa tersebut berawal dengan kemampuan yang sama atau tidak pada materi struktur atom, di mana guru memberikan tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal dengan 5 pilihan jawaban. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, di pertemuan pertama guru menjelaskan materi tentang struktur atom dan dibantu dengan metode tanya-jawab untuk merangsang pengetahuan siswa. Pada pertemuan kedua, kelas eksperimen melakukan pembelajaran untuk mengulas materi sebelumnya dengan menggunakan media pembelajaran video animasi. Setelah siswa melihat video animasi tersebut, guru melakukan tanya-jawab kepada siswa. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Ketika kelompok telah terbentuk, maka guru akan memberikan kertas yang berbentuk seperti buku yang berisi pertanyaan yang merupakan game teka-teki. Kemudian siswa diminta untuk mengisi berbagai teka-teki yang ada pada kertas tersebut. Setelah semua kelompok menyelesaikan teka-teki tersebut, masing-masing perwakilan kelompok mengumpulkan kertas tersebut pada tes akhir. Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa tentang materi struktur atom, di mana guru memberikan tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan 5 pilihan jawaban. Tahap selanjutnya adalah pemberian angket kepada siswa. Dilakukan di akhir proses pembelajaran mengajar untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap materi struktur atom dengan media pembelajaran video animasi berbantuan game teka-teki. Yang terakhir adalah analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Analisis tahap awal digunakan untuk melihat kondisi awal populasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan sampel, yang meliputi uji normalitas, homogenitas, dan analisis varian. Analisis tahap akhir digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hasil belajar dan peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran dari kedua kelompok sampel. Hasil tes awal dan tes akhir kemudian diuji, di mana hasil tes awal digunakan untuk uji normalitas, uji kesamaan dua varian, dan uji perbedaan dua rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan hasil tes akhir digunakan untuk menguji normalitas, analisis varian, dan uji perbedaan dua rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, dilakukan uji ketuntasan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Demikianlah presentasi proposal dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih.